Tidak sampai ada 5 negara di dunia ini yang tidak takut, bahkan tidak ikut dengan IMF, dengan World Bank, dolar, dan tidak takut Amerika. Negara itu seperti Kuba, Korea Utara, dan yang paling kuat adalah negara Iran. Ada 2 negara besar lagi lainnya yang saat ini jadi lawan hegemoni Amerika, yaitu Tiongkok dan Rusia. Namun pastinya mereka terlihat ikut tapi juga mengelabui. Pura-pura ikut pada lagi menyusun kekuatan ekonominya dan kekuatan militernya yang diperkirakan sekitar tahun 2027 hingga tahun 2035. Tiongkok dan Rusia akan membuat gerakan yang akan mengejutkan Amerika dan dunia. Pada saat itu mereka, Tiongkok dan Rusia, akan sejajar, bahkan lebih kuat ekonomi dan militernya dari Amerika dan sekutunya. Yang disebut mengelabui adalah pura-pura ikut-ikutan dengan IMF, World Bank, dan dolar. Namun aslinya mereka punya hitungan sendiri, perhitungan sendiri, punya strategi cetak uang sendiri, punya meteran ukuran sendiri. Sementara sisa dunia sebanyak lebih dari 150 negara adalah manut dan takut pada Amerika, sehingga mencetak uang dolar itu underlying-nya adalah proyek-proyek di negara yang takluk pada sistem Amerika dan Barat tersebut. Bayangkan, sisa dunia itu lebih dari 150 negara tidak berani sama dolar dan manut sama Amerika. Namun Iran beda. Iran punya mission, Iran punya ideologi, Iran punya militansi yang solid dari pucuk rezim penguasa tertinggi hingga anak baru lahir. Visi misi berbangsa dan bernegara mereka jelas. Nation interest mereka clean, clear. Tujuan bernegara mereka clean, jelas. Tujuan hidup setiap anak bangsa Iran sama semua, yaitu anti Amerika, anti Israel. Dead to Amerika, dead to Israel. Setiap makanan yang mereka makan tujuannya untuk membuat tubuh mereka kuat untuk bisa melawan Amerika dan Israel. Setiap unsur pendidikan yang diajarkan hanya cara agar bangsa Iran kuat dan bisa mengalahkan Israel dan Amerika. Setiap karya anak bangsa tujuannya untuk menaklukkan Amerika dan Israel. Setiap perdagangan, kebijakan politik, semua sama untuk menaklukkan Amerika dan Israel. Bagi Amerika, apa yang Tiongkok serta Iran lakukan, khususnya Iran, adalah mengingatkan sejarah Amerika itu sendiri. Karena itu Amerika jadi parno. Sejarah Amerika di awalnya dulu saking antinya dengan kolonialisme Inggris di awal dan pertengahan abad 18, sekitar masa Amerika menyatakan kemerdekaan atau independennya di tahun 1776, maka apa yang Amerika buat adalah berlawanan atau melawan dengan apa yang Inggris punya. Inggris jalan di sebelah kiri, Amerika jalan di sebelah kanan. Inggris pakai Celsius, Amerika pakai Fahrenheit untuk mengukur temperatur. Inggris pakai sentimeter, Amerika pakai feet. Inggris pakai kilometer, Amerika pakai mile. Inggris punya football, pakai kaki nendangnya sebagai national sport. Amerika punya American football, pakai tangan dan body yang bolanya lonjong sebagai national sport. Intinya apa yang mereka perbuat di awal kemerdekaan Amerika dan perjuangan Amerika adalah melawan semuanya yang Inggris punya. Sehingga senjata, mesiu, sumber minyak, sistem keuangan, uang, sampai Inggris akhirnya bisa dikalahkan Amerika, mereka lawan semua. Mata uang dunia sebelum tahun 1910 itu pound sterling rajanya. Namun sejak 1944 sampai sekarang dolar menguasai dunia. Dan Tiongkok melakukan hal yang sama sejak 40 tahun terakhir ini terhadap Amerika. Demikian juga Iran. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan, dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mullah di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia. Dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu menjadi spirit bagi bangsanya, bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan. Dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Kalimat terzalimi itu melahirkan sebuah tekanan psikologi politik. Psikologi politik melahirkan sebuah kebersamaan yang pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. Satu kesatuan ideologi dalam sebuah sistem kenegaraan mullah yang berbasiskan imamiyah itu melahirkan spirit besar di mana dia mampu berdiri dengan tegak menghadapi siapapun dengan satu kalimat, kami tidak takut mati.
Demikian KDM mengingatkan bahwa ke depan bangsa Indonesia pun seharusnya bisa membuat nuklir dan senjata yang membuat dunia akan terperang. Pertanyaannya, kapan Indonesia memulai di bawah pemimpinan siapa ya? Peace. Siapapun yang akan memulai, yang jelas dia harus punya pengetahuan tentang masa lampau yang mendalam supaya dia bisa merancang masa depan yang gemilang. Saya rasa seperti itu, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi sejarahnya. Terus juga sedikit saran, itu partai-partai politik itu kalau bisa disedikitkan gitu secara jumlah itu, karena kalau kebanyakan partai politik nantinya di kebijakan apa atau apa itu pasti akan pro kontra dan akan menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk berdebat ini itu. Jadi saran, partai politik itu kalau bisa cukup 2 saja. Oke, saya kira cukup seperti itu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.